Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Nailul akan membahas materi lingkaran yang berikutnya, yaitu berkenaan dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Untuk membahas hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, jika ada dua juring dalam satu lingkaran itu. Kita perhatikan lewat gambar ini. Di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Di sini ada huruf O sebenarnya ya. Kemudian di sini ada dua juring. Di sini adalah juring kecil, adalah juring AOB yang berwarna hijau kecil ini. Kemudian juring COD yang besar ini hijau. Juring AOB ini sudut pusatnya 30 derajat. Kemudian besar sudut pusat juring COD adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita akan menemukan hubungan antara sudut pusat antara dua juring ini, kemudian panjang busurnya bagaimana hubungannya dengan juga luas juringnya. Kita pelajari, seandainya gambar lingkaran O ini saya keluarkan juringnya, maka ini adalah juring AOB. AOB, ini juring AOB dengan sudut pusat tadi 30 derajat. Juring COD kita ukur menggunakan juring AOB. Jadi besar juring COD kita ukur menggunakan juring AOB. Maka kita perhatikan, coba lihat di sini. Tadi juring COD kan sudut pusatnya 120 derajat. Ternyata ketika juring AOB saya tempelkan ke sana, ternyata terpenuhi oleh 4 juring AOB. Baik itu sudut pusatnya, baik itu panjang busurnya, baik itu luas juringnya, yang berwarna hijau adalah luas juringnya. Ternyata juring COD luas juringnya sama dengan 4 kalinya luas juring AOB. Jadi antara sudut pusat dengan sudut pusatnya AOB dengan sudut pusatnya juring COD, perbandingannya adalah 1:4. Atau sudut COD ini adalah 4 kalinya sudut pusat AOB. Kemudian panjang busur juga demikian, ini panjang busur AB. Maka panjang busur CD itu besarnya, panjangnya adalah 4 kalinya panjang busur AB. Sehingga kalau kita tulis perbandingannya antara busur AB dengan panjang busur CD, itu perbandingannya adalah 1:4. Begitu pula untuk luas juring. Sehingga ini di sini ada keterangan, sudah kita bahas tadi, bahwa kalau ada dua juring, misalkan tadi sudah kita sebutkan bahwa ada juring AOB dan dengan sudut pusatnya AOB adalah 30 derajat, luas juring COD dengan sudut pusat 120, maka tadi sudah kita terangkan pakai gambar ini. Maka luas juring COD jika diukur menggunakan luas juring AOB, maka luas juringnya sama dengan 4 kali luas juring AOB. Besar sudutnya tadi sudah kita bahas bahwa kalau di sini 120, ternyata kita tempelkan ke sana, dari besar sudut AOB kita tempelkan di sana, ternyata 4 kalinya. Tadi kan besarnya 120. 4 kali dari 30-an 120 ya. Begitu pula untuk panjang busurnya, tadi sudah kita bahas bahwa panjang busur CD berarti panjangnya sama dengan 4 kali panjang busur AB. Dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan antara sudut pusat ini antara dua juring, kemudian panjang busur perbandingan luas juringnya, itu mereka semua senilai, artinya memiliki perbandingan yang sama. Maka bisa kita tulis dalam hubungan ini antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring.
Jadi antara besar sudut COD kita bandingkan dengan besar sudut AOB. Jadi ini banding ini. Itu sama dengan panjang busur CD ini dibanding panjang busur AB. Sama dengan luas juringnya, ini luas juringnya, luas juring COD dibanding dengan luas juring AOB. Nah, ini yang nanti kita gunakan ya. Jadi, antara perbandingan besar sudut pusatnya dengan panjang busurnya itu senilai. Maka kita tuliskan dengan lambang sama dengan. Karena tadi sudah kita buktikan ternyata memiliki perbandingan yang sama antara sudut pusatnya, panjang busurnya, dan luas juringnya. Kita tuliskan hubungannya seperti ini. Nah, sekarang masalahnya apakah boleh kalau kalian menuliskan dulu di atas ini adalah besar sudut AOB? Tidak masalah, sama saja ya. Jadi misalkan kalau mau dibalik, maka yang bawah ini di atas semua. Jadi gini, besar sudut AOB dibanding besar sudut COD. Kalau di sini AOB, maka di sini juga panjang busurnya yang AB. Luas juringnya juga demikian, luas juring AOB, berarti yang bawah luas juring COD. Jadi ketika satu dibalik, maka semua harus dibalik. Jadi yang atas ini, atas per bawah ini, kalau COD di atas, maka yang lainnya juga berhubungan dengan luas juring, berhubungan dengan ini, luas juring COD. Kalau yang bawah berhubungan dengan luas juring AOB, maka panjang busurnya, luas juringnya juga tentang AOB. Jadi tidak masalah ditaruh di bawah atau di atas. Yang penting konsisten harus ketika dibalik satu, maka dibalik semua. Tidak boleh ketika di sini besar sudut COD dibanding besar sudut AOB, tetapi di sini panjang busur AB dibanding panjang busur CD. Nah, itu yang tidak benar ya. Jadi kalau ketika di sini COD, maka panjang busurnya CD. Di sini AOB, panjang busurnya juga AB. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi ini adalah hubungan antara perbandingan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, nanti untuk penggunaannya itu nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Misalkan di soal diketahui tentang sudut pusatnya, kemudian salah satu panjang busurnya diketahui, cari panjang busur yang lainnya. Maka yang kita gunakan perbandingan hanya yang ini. Hanya dua ini. Antara sudut pusat dan panjang busur. Ketika di soal diketahui tentang panjang busur dengan luas juring, maka yang digunakan perbandingan yang ini. Panjang busur dan luas juring. Artinya perbandingan tiga unsur ini tidak digunakan secara bersama-sama. Kita gunakan secara ini sepasang-sepasang. Dua ya, jadi sudut pusat dengan panjang busur, kadang sudut pusat dengan luas juring, atau panjang busur dengan luas juring dan sebagainya. Baik, mari kita pahami di contoh ya. Kita lihat di contohnya seperti apa. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini coba perhatikan gambar lingkaran ini. Lingkaran ini berpusat di P. Di gambar sudah diketahui bahwa sudut pusat ini, sudut pusat KPN. Ingat ya, penamaan sudut KPN itu sudut pusatnya adalah ini. Besarnya 60 derajat. Kemudian sudut pusat LPM atau bisa dibalik MPL besarnya 45 derajat. Hanya itu keterangan di soal, di gambarnya. Nah, di soal ditambahi. Diketahui luas juring KPN. Berarti luas juring yang ini, kalau kita warna gitu yang ini, yang daerah KPN, itu luasnya 220 cm persegi. Tentukan luas juring LPM. Jadi apa tadi yang diketahui? Sudut pusat, ini dua-duanya sudah diketahui, dan salah satu luas juringnya. Juring satunya ditanyakan. Itu yang tadi saya bilang, berarti yang diketahui ya, yang dipakai hanya sudut pusat sama luas juring. Baik, kita tulis dulu yang diketahui ya.
Sudut KPN sekian 60 derajat, lihat gambar ini. Kemudian sudut LPM 45 derajat. Luas juring 220 cm persegi, luas juring KPN. Yang ditanyakan berapa sih luas juring LPM? Nah, tadi karena yang ditanyakan sudut yang diketahui sudut pusat dengan luas juring, maka perbandingan yang tadi kita tuliskan di depan tadi, yang dipakai hanya ini. Berarti panjang busurnya tidak digunakan karena memang tidak ada keterangan untuk mencari sudut panjang busur. Maka kita gunakan sudut pusat banding sudut pusat, luas juring banding luas juring. Kita lihat sudut KPN. Berarti yang di atas juga luas juring KPN. Tidak benar kalau di sini ditulis luas juring LPM. Tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau KPN di sini juga luas juringnya milik KPN. Kalau di sini LPM maka yang bawah juga LPM. Itu maksud saya ya. Sekarang kita masukkan sudut KPN-nya adalah 60, sudut LPM-nya adalah 45, kemudian luas juring KPN sudah diketahui 220. Luas juring LPM ditanyakan. Nah, masih ingat kemarin di materi sebelumnya ketika ada penulisan seperti ini, maka karena luas juring LPM yang ditanyakan, luas juring LPM perbandingannya berapa? Di sini kan 45 sudutnya. Maka kita tulis bahwa luas juring LPM, maka 45-nya yang di atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau luas juring LPM itu berapa? Oh, 45. Maka 45-nya ditaruh di atas. Jadi 45 per 60 kali 220. Paham ya? Saya ulangi lagi, jadi kalau yang ditanyakan adalah luas juring LPM ini, maka ini perbandingan luas juring punyanya LPM ditaruh di atas. Jadi yang ditanyakan taruh di atas. 45 banding 60 baru dikali. Seperti biasa cara menghitungnya bisa ini kita sederhanakan ke sana, bisa ini dulu disederhanakan. Terserah bagaimana yang menurut kalian yang termudah. Ini Bu Nailul membagi 45 dengan 60 karena masing-masing punya FPB 15. Jadi 45 bagi 15 itu 3, 60 bagi 15 itu 4. 220-nya tetap. Kemudian 220 saya bagi 4 adalah 55, 3-nya ini tetap, kita kalikan. Maka hasilnya adalah luas juring LPM 165 cm persegi. Saya rasa mudah ya. Kita pahami di contoh berikutnya, kita lihat. Pada gambar di samping, nah di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Ya, kemudian di soalnya diketahui bahwa panjang busur PQ. Mana PQ mana? Nah, ini PQ. Ini panjang busur PQ ya. 12 cm. Panjang busur QR. Mana QR ini? Panjang busur QR. 30 cm. Kemudian luas juring POQ. Jadi luas juring ini yang berwarna putih itu 45 cm persegi. Apa yang diketahui ternyata? Yang ditanyakan luas juring QOR ini yang berwarna biru tua ini. Karena yang diketahui adalah panjang busur dengan luas juring, maka nantinya perbandingan yang kita gunakan hanya perbandingan panjang busur dan luas juring. Karena di sini ada 2 juring ya, maka kita gunakan perbandingan yang tadi di depan. Tentukan luas juring QOR. Kita yang diketahui nih, panjang busur PQ 12, panjang busur QR 30, luas juring POQ 45, yang ditanyakan adalah luas juring QOR. Nah, perbandingannya kan ini. Panjang busur PQ ini, PQ banding QR. Nah, seperti ini. Maka luas juringnya juga luas juring POQ dibanding luas juring QOR yang berwarna biru tua ini. Jadi kalau sini PQ, sini POQ.
Kalau sini QR, ini juga QOR. Tidak boleh ditukar ya, tidak boleh dibalik. Kita masukkan apa yang diketahui. Panjang busur PQ 12, panjang busur QR 30. Luas juring POQ 45, luas juring QOR, sama kayak tadi ya. Karena yang ditanyakan luas juring QOR, berapa perbandingan luas juring QOR? 30. Maka 30-nya di atas. 30 per 12 kali 45. Nah, ini 30 dengan 12 punya FPB 6. 30 bagi 6, 5. 12 bagi 6, 2. 45-nya tetap, sehingga hasilnya adalah 5 kali 45, itu adalah 225. Dibagi 2. Sama dengan 112,5. Ini dibagi 2 dulu boleh, baru dikali 5, sama saja. Nah, sekarang yang berikutnya. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa ada 2 ya nanti gambarnya. Jadi kalau yang pertama tadi ada 2 juring dalam satu lingkaran. Sekarang hanya ada 1 juring di lingkaran tersebut. Kita perhatikan di sini. Yang berwarna abu-abu ini adalah luas juring AOB. Jadi juringnya cuma ada AOB. Sebenarnya yang berwarna putih ini juga termasuk juring. Ini adalah juring besar dan ini juring kecil. Biasanya kalau sudah ngomong juring, itu yang kita terjemahkan sebagai juring yang kecil. Jadi ini adalah juring AOB. Bagaimana kalau gambar ini ada hanya 1 juring? Maka kalau 1 juring, coba perhatikan sudut pusat ini. Di sini besarnya adalah alfa. Maka kalau tadi 2 juring kan sudut pusat banding sudut pusat. Panjang busur banding panjang busur dan sebagainya. Sekarang kalau ada 1 juring saja, maka sudut pusat ini kita bandingkan dengan sudut, masih ingat sudut 1 putaran penuh pada lingkaran, itu besarnya 360 derajat. Saya ulangi, jadi kalau ada 1 juring, maka sudut pusat kita bandingkan dengan 360 derajat atau sudut 1 putaran ya. Jadi kalau ada 1 juring gini, perbandingannya adalah perbandingannya dengan lingkaran. Jadi sudutnya ya kita bandingkan dengan sudut lingkaran penuh, yaitu 360. Panjang busurnya, coba lihat di sini, panjang busur AB. Panjang busur AB, maka perbandingannya kan dengan ini, keliling lingkaran penuh. Kan keliling ya, tepinya saja. Kemudian luas juring AOB yang berwarna abu-abu ini, maka kita bandingkan dengan luas lingkaran. Jadi kalau ada 1 juring, perbandingannya menggunakan perbandingan dengan lingkaran, baik itu sudut pusatnya, kelilingnya, panjang busurnya, itu kita bandingkan dengan unsur-unsur pada lingkaran, keliling lingkaran, luas dan sebagainya. Masih ingat dulu ya, karena nanti pasti dibutuhkan ini keliling, luas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang luas keliling lingkaran. Masih ingat ya, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Atau boleh pakai πd, pi kali d. Kemudian luasnya adalah πr kuadrat. Ini nanti kita gunakan. Oke, sekarang kita coba terapkan ini semua dalam contoh soal. Kita lihat contoh 1. Nah, ini soalnya ya. Tentukan, perhatikan gambar ini. Ada lingkaran dengan pusat O. Juringnya hanya ada 1, yaitu juring AOB. Diketahui sudut pusatnya 135. Di sini adalah OB. Masih ingat apa itu OB? Ya, ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya 14. Yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Karena yang diketahui adalah sudut pusat, yang ditanya luas juring, maka perbandingan yang tadi dibahas di sebelum ini, kita gunakan. Yang dibandingkan adalah sudut pusat dengan luas juring. Karena hanya ada 1 juring, maka perbandingannya dengan lingkaran.
Maka sudut pusatnya kita bandingkan sudut satu putaran, luasnya kita banding dengan luas lingkaran. Kita masukkan. Berapa sudut AOB? 135. Sudut pusatnya 360, luas juringnya AOB ditanyakan. Kemudian dibanding luas lingkaran. Lah ini ada dua cara sebenarnya. Bisa dihitung di dalam perbandingan seperti saya ini. Atau boleh kalian hitung dulu di luar di sini. Dicoret-coretan dihitung berapa sih luas lingkarannya. Baru dibawa ke sana. Ini saya tulis langsung di sini bahwa luas lingkaran itu pi r kuadrat. Kita pakai pi 22/7 karena r-nya 14 ya. Nah, ini saya sederhanakan dulu. 135 dibanding 360. Ini kita sama-sama kita bagi menghasilkan 3/8. Kemudian luas juring AOB ditanyakan. Ini setelah dihitung, kita coret-coret, setelah dihitung ketemu 616. Nah ini luas juring AOB yang ditanyakan. Maka siapa yang di atas? Yang di atas nanti harusnya 3. Ini luas juring AOB, berarti 3/8 dikali 616. Ketemu, ini 3, ini 616, kita bagi 8 itu 77, sehingga 3 kali 77 adalah 231 cm. Karena luas ya, pakai cm persegi. Bisa difahami? Sekarang kita lanjut. Oh ini belum ya, yang B ya. Yang B ini belum. Yang B ditanyakan panjang busur AB. Nah ini ada dua cara juga. Karena yang diketahui di gambar adalah sudut pusat, maka kalau mau mencari panjang busur berarti sudut pusat dengan panjang busur yang dibandingkan. Apakah boleh, Bu? Di sini kan sudah diketahui luas juringnya. Berarti kalau menggunakan sudut pusat dengan panjang busur dengan luas juring, perbandingannya boleh. Karena ini sudah diketahui, sudah ditemukan barusan. Jadi boleh ditulis di sini, misalkan panjang busur AB banding keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB banding luas lingkaran. Boleh dimasukkan. Tapi kalau pakai ini juga tidak masalah, insya Allah hasilnya sama. Nah, kita masukkan sudut AOB 135/360, panjang busur AB banding keliling lingkaran. Masih ingat tadi di depan ya, bahwa keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, pi-nya 22/7. Setelah dihitung ketemu 88. Sehingga panjang busur AB, ini di atas ya 3-nya, di 3/8 dikali 88. 88 dibagi 8 itu 11, hingga hasil akhir adalah 33 cm. Coba kalian di rumah dicoba menggunakan perbandingan antara panjang busur dengan perbandingan luas juringnya. Pasti hasilnya sama dengan 33. Ya, jadi boleh menggunakan apa yang sudah ada. Jadi boleh pakai panjang busur dengan luas juring, sudut pusat dengan panjang busur. Yang penting sudah ada angkanya, sudah ada yang mau dimasukkan ke dalam perbandingan. Kita pahami contoh yang kedua. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini ada taman. Ini ada taman, bentuknya berupa juring lingkaran dengan sudut pusat 120. Ini jari-jari ya. Jari-jarinya 21 meter. Pertanyaannya adalah, di sekeliling taman akan dipasang kawat 3 kali putaran. Yang namanya keliling, dari kalau mau masang kawat di mana? Di sini kan? Ini, ke sana, terus ke sini. Nah, itu 3 kali. Lagi, sampai 3 kali. Yang ditanyakan berapakah panjang kawat minimal yang dibutuhkan. Nah, kita ingat ya bahwa di sini keliling taman tadi sudah kita sebutkan bahwa ini kan, ini
dilanjut ke sini boleh dulu atau ke sana ya. Jadi ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari. Kalau kita ini tambah ini berarti kan 2 kali jari-jari. Ditambah ini adalah, nah ini sekian, ini adalah panjang busurnya. Karena di sini juringnya hanya ada 1, maka nantinya kita gunakan perbandingan dengan lingkaran yang tadi juring 1. Sekarang kita cari dulu panjang busurnya. Nah, panjang busur berarti kan karena diketahui sudut pusat, berarti ya sudut pusat dibanding sudut 1 putaran penuh dikali keliling lingkaran. Atau boleh ditulis perbandingannya seperti yang tadi nomor 1 boleh. Ini tadi Bu Nailul sudah nulis langsung. Jadi panjang busur langsung sudut pusat dibanding sudut 1 putaran dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, 120 kita sederhanakan jadi 1/3 ya. Keliling lingkaran 2 kali pi kali r. Jadi 1/3. Ini adalah 7, kita coret 7 ya, dibagi 7 1, 21 bagi 7 3. Sehingga 2 kali 22 itu 44 kali 3. 3 dengan 3 bisa kita coret, maka tinggal 44 meter. Jadi panjangnya ini adalah 44 meter. Kita bawa ke sana, Jadi 2R, berarti 2 kali, berapa R-nya? 21. Panjang busurnya ini 44. Tinggal kita hitung, 42 ya, 2 kali 21, ini tetap. Sehingga hasilnya adalah 86 meter. Itu adalah keliling taman. 1 keliling. Karena tadi ada informasi bahwa kawatnya 3 kali putaran, jadi habis sampai sini dikasih kawat lagi sebanyak 3 kali putaran. Maka panjang kawat seluruhnya kalau 1 kali putaran saja kan 86. Jika 3 kali putaran ya tinggal kita kalikan. 3 kali 86 adalah 258 meter. Jadi panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 258 meter. Bisa difahami anak-anak ya? Silakan nanti contoh soalnya bisa kalian lakukan di buku kalian masing-masing, dicoba soal-soalnya. Mungkin itu yang bisa Bu Nailul sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.